مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Para nabi, mereka itu sebenarnya tidak mati seperti hewan. Hewan mati jadi bangkai, selesai, hilang. Para nabi mereka Allah berikan keistimewaan, mereka hidup di dalam kuburan. Ini akidah yang benar. Karena sesuai hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi mereka hidup di dalam kuburan mereka, mereka salat. Dan ini terjadi di saat Nabi Isra. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi, marartu bi Musa alaihi salam inda kafibil ahmar laila usriya bi inda kafibil ahmar wa huwa qaimun yusalli fi qabri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berjumpa dengan Nabi Musa di malam saya diisrokan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di satu tumpukan tanah merah, kafibil ahmar, wa huwa qaimun yusalli fi qabri. Di saat itu Nabi Musa sedang berdiri melaksanakan sholat di dalam kuburannya. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Melaksanakan sholat dalam kuburan, berkata Al-Imam Al-Ghutub Al-Habib Ahmad Ibn Hasan Al-Attas dalam kitab Tadhkirun Nas, jangankan para nabi, para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak di antara mereka bisa sholat dalam kuburan dan disaksikan oleh orang dengan mata kepala mereka. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sebagaimana disebutkan dalam kitab Tadhkirun Nas mengatakan, para nabi, para aulia, mereka ketika sholat di dalam kuburan bukan taklif, bukan bentuk kewajiban, karena sholat ketika wajib di saat orang hidup. Tapi para nabi, para aulia, mereka melaksanakan sholat di dalam kuburan tasyarrufa, agar menambah kemuliaan mereka. Makanya para wali, para nabi, coba perhatikan di surat Al-Waqi'ah, fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Perhatikan ini ayat, ini Al-Quran, ini firman ya Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Waqi'ah di bagian akhir. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapa orang-orang yang dekat dengan Allah? Tentunya para rasul, para nabi, para aulia. Ini orang-orang dekat karena Allah sebutkan dalam Al-Quran para aulia. Muqarrabin, apa yang mereka dapat fasilitas ketika di akhirat, ketika di alam barzah? Farauhun. Apa arti rauhun? Di dalam terminologi bahasa Arab, rauh ini dari kata roha yaruh, jalan sore. Asal katanya dari jalan sore. Kalau saro, jalan malam. Kalau ghada, yaghdu, jalan pagi. Kenapa redaksinya menggunakan jalan sore? Rauh. Itu dijelaskan dalam kitab Ruhul Ma'ani oleh Imam Alusi. Mereka diberikan rizki istimewa, para nabi, para wali, bisa jalan keluar ruh mereka ke alam dunia. Allah. Makanya rauh, jalan. Orang-orang muqarrabun yang dekat dengan Allah, Allah izinkan ruhnya mereka bisa jalan keluar. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Ini kekasih-kekasihnya. Ini muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini kejadian nyata. Waktu gempa di Palu, ada seorang ini cerita, dan cerita ini disampaikan oleh beberapa orang yang asli orang Palu. Itu menceritakan
ketika sebelum terjadi gempa di Palu dan tsunami, ada seorang ini dia dengan kendaraan motor lewat, kemudian di pinggir jalan ada orang yang menghentikan, ingin menumpang itu motor, maka orang ini berhenti. Yang menarik ini orang berpakaian jubah, imamah, kemudian memakai rida, dan wajahnya wajah ulama, wajah aulia. Tapi yang bawa motor ini tidak kenal ini siapa. Digonceng, tanya, "Bapak mau kemana?" Karena sudah tua. Ini kata orang tersebut, "Kau jalan saja, nanti saya tunjukkan jalannya." Sambil dia jalan, ditunjukkan jalannya. Ketika sudah sampai di lokasi yang dituju, dia berhenti. Orang tua ini turun dari motor, kemudian kasih uang beberapa juta. Dia bilang, kasih Isagah, ini nanti kau butuh uang ini. Terima sudah. Nanti kau butuh uang ini, saya kasih. Mungkin ini orang baik, dikasih itu uang. Setelah dikasih itu uang, diambil itu uang, disimpan. Ini yang bawa motor pergi mampir di satu rumah makan, dia makan. Kebetulan rumah makan itu lagi memajang foto Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dia lihat foto Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dia katakan, ini foto siapa? Tanya kepada yang punya warung, rumah makan. Kemudian yang punya warung mengatakan, "Oh, ini pendiri Al-Khairat, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri." "Oh, ini ulama. Oh, tadi saya baru antar dia. Saya baru antar beliau tadi. Ini ada uang dikasih." Kata orang yang punya rumah makan, "Ini sudah meninggal lama. Sudah meninggal lama, ente salah lihat." "Tidak, saya lihat ini. Ini saya kenal. Pakaiannya juga seperti ini, menggunakan jubah dan imamah. Ini dikasih uang kepada saya." Percaya tidak percaya, banyak. Kalau kita buka kitab-kitab ulama terdahulu, jumlahnya tidak sedikit kisah seperti ini, banyak. Kalau saya ceritakan tuh berjam-jam, banyak. Karena mereka Allah katakan muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah dapat kelas VIP di sisi Allah. Allah sayang kepada mereka. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, gak ada tanggung-tanggung Allah kasih. Tidak lama setelah mendapatkan uang, habis makan, dia pulang ke rumah, terjadi gempa bumi dan tsunami. Ternyata uang itu bermanfaat. Karena ketika bencana, ini uang digunakan untuk bisa memberikan nafkah kepada keluarganya, membeli makanan pokok dan seterusnya. Ini para aulia. Makanya di surat Al-Waqiah jelas Allah katakan, "Fa amma in kana minal muqarrabin farauhun." Orang-orang yang dekat dengan Allah, para aulia, para nabi, para rasul, para aulia, mereka mendapatkan fasilitas rauh, bisa jalan keluar di alam barzakh, bisa. Wa raihanun, bukan hanya bisa keluar di alam barzakh, dapat raihan. Apa itu raihan? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seorang sayyidul mufassirin, pemimpin ahli tafsir dunia, lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Beliau mengatakan makna dari waraihanan adalah rizki. Orang-orang yang dekat dengan Allah, Allah kasih rizki. Sebagian para sufi menafsirkan rizki ada 3. Para nabi, para rasul, para wali, ketika berada di alam barzakh, Allah berikan rizki. Dan ini dinyatakan di Al-Quran. Orang yang syuhada juga Allah berikan rizki. Inda rabbihim yurzakun, mereka di sisi Allah diberikan rizki. Jangan kalian katakan, Allah nyatakan dalam Al-Quran, jangan kalian katakan orang yang mati atau wafat di jalan Allah mereka mati. Jangan bilang begitu. Bal ahya, Allah yang nyatakan di dalam Al-Quran, mereka itu hidup di sisi Allah. Allah berikan rizki kepada mereka. Ada 3 rizki kata para sufi. Ketika orang-orang mereka di kelasnya VIP, muqarrabun. Rizki yang pertama, tadi sudah saya jelaskan, diizinkan mereka keluar ke alam barzakh. Ruhnya, kalau para aulia dengan ruh, kalau para nabi dengan ruh dan jasad. Karena nabi ketika mampir ke Baitul Maqdis, sholat di masjid,
Masjidil Aqsa, Nabi jadi imam, yang qomat malaikat Jibril, makmumnya para nabi, para rasul, para aulia. Salat berarti dengan ruh dan jasad bisa keluar. Tapi kalau orang biasa gak bisa keluar sampai hari kiamat, walaupun dia mendapatkan nikmat, tapi dapat salam. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Ini kelas 2. Yang tadi muqarrabun kelas VIP. Kalau naik pesawat saja ada kelasnya, apalagi alam akhirat. Rizki yang kedua, mereka bisa ibadah, berdoa di dalam kubur. Yang ketiga, mereka bisa menikah dengan bidadari di dalam kuburan. Itu rizki yang Allah berikan. Kalau yang lain sabar sampai masuk surga. Tapi kalau muqarrabun sudah dikasih terlebih dahulu VIP. Di alam barzah sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu golongan yang nomor 1. Golongan kedua ashabul yamin, masuk surga. Golongan ketiga ashabus simal. Wa amma in kana minal mukadzibina dhalin fanuzulun min hamim wa tasliyatul jahim. Golongan ketiga celaka, tempatnya di neraka, dapat sambut dengan air panas dari api neraka dan dimasukkan ke neraka jahim. Jadi kita pilih, tidak ada pilihan. Kalau muqarrabun susah. Kalau muqarrabun amal ibadahnya kita harus ikut orang-orang muqarrabun. Kalau para nabi, para rasul tidak mungkin. Kalau itu kita ikut siapa? Para aulia. Para aulia ibadahnya bagaimana muqarrabun? Ada di antara mereka sholat sunnah 1000 rakaat satu hari. Ada di antara mereka khatam Al-Quran 6000 kali. Ada di antara mereka setiap hari khatam Al-Quran. Ada di antara mereka kalau makan satu suapan masuk ke mulut sudah dapat 70 tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu muqarrabun, susah. Berarti pilihan yang kedua ashabul yamin. Terakhir saya tutup, biar tambah yakin kalau ruhnya orang muqarrabun bisa keluar, biar tambah yakin. Ini riwayat kuat, sanadnya kuat, yang menceritakan juga ahli hadis. Hafal hadisnya 500.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Bernama Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani, lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Dalam kitab yang terkenal Al-Isabatu fi Tamyiz Sahabah, ketika beliau menjelaskan biografi Ja'far ibn Abi Thalib. Siapa Sayyidina Ja'far? Saudara kandung Imam Ali, sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ja'far wafat di perang Mu'tah yang ada di Jordania. Beliau berperang dalam keadaan berpuasa. Tangan terputus, kanan terputus, tangan kiri terputus. Bagian depannya luka, tis'una ta'nah, 90 tusukan, seluruhnya luka di bagian depan, tidak ada belakang. Artinya apa? Beliau perang tidak pernah mundur, maju terus, gak ada ragu-ragu. Dalam keadaan sekarat, selesai peperangan, para sahabat memeriksa mana yang masih hidup. Ternyata ditemukan ini Sayyidina Ja'far masih hidup. Napasnya terengah-engah. Diambil air, ayo kasih minum. Apa kata beliau? La. Ini ana shaim. Jangan kasih minum saya. Saya puasa. Ini sekarat, sudah mau meninggal. Tangan kanan kiri terputus, 90 tusukan tombak, anak panah, pedang di bagian depan beliau. Dihitung oleh Ibnu Umar luka beliau, 90 tusukan. Dikasih air mau minum, bilang jangan, saya dalam keadaan berpuasa. Kata ini sahabat, engkau dalam keadaan sekarat wahai Ja'far, minumlah, tidak mengapa. Beliau katakan jangan, saya tunggu saja waktu maghrib untuk saya berbuka. Kalau memang saya tidak sempat berbuka di dunia, saya berharap mungkin saya bisa berbuka di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, subhanallah. Beliau meninggal. Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di kota Madinatul Munawwarah. Nabi diberikan teknologi Rabbani,
Teknologinya Allah lebih canggih dari teknologi manusia. Nabi bisa melihat seakan-akan ada layar besar di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi katakan telah terbunuh Fulan bin Fulan, Zaid bin Haritha, Abdullah bin Rawaha. Terakhir beliau katakan Ja'far, kemudian Abdullah bin Rawaha. Kemudian Nabi melihat ke langit. Nabi katakan sudah naik ke langit dibawa oleh malaikat Zaid bin Harisah. Kemudian tidak lama kemudian sudah naik juga ke langit Ja'far. Kemudian sudah naik ke langit Abdullah bin Rawaha Al-Ansari. Nabi masuk ke masjid, beliau bersandar di tiang. Beliau sedih karena kehilangan Sayyidina Ja'far. Beliau sangat cinta kepada Sayyidina Ja'far. Air mata beliau mengalir sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Asma bintu Unais, istri dari Sayyidina Ja'far, namanya Asma bintu Unais. Dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika dia masuk ke masjid Nabi dengan ada beberapa orang sahabat di belakang, tiba-tiba Nabi melihat ke atas langit. Dan Nabi menjawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma bintu Unais bertanya, ya Rasulullah, engkau menjawab salamnya siapa? Di sini tidak ada orang, hanya ada saya dan ada orang di belakang engkau. Apa kata Nabi? Saya menjawab salamnya suaminya engkau yang sudah wafat. Dia datang bersama rombongan malaikat, datang dengan ruhnya hanya untuk mengucapkan terima kasih kepada saya dan mengucapkan salam kepada saya, karena saya telah mengantarkan dia ke nikmat yang abadi, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa asabahu Allah bidzalika janahaini yatiru bihima fil jannati haitsu syaa. Beliau suamimu tangannya terputus kedua-duanya, tapi Allah ganti tangan yang terputus dengan dua sayap. Dengan dua sayap tersebut nanti dia di surga terbang bersama malaikat kemanapun dia mau. Ini kan sudah meninggal, tapi masih bisa mampir ke Madinah memberikan salam. Kenapa? Karena Sayyidina Ja'far adalah golongan mukharrabun, hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah. Bagaimana tidak dekat? Beliau beriman sejak awal, sabiqunal awwalun. Kedua, sepupunya Rasul. Ketiga, sudah hijrah ke Ethiopia, Habasyah, atas perintah Nabi. Keempat, akhlaknya baik sama seperti akhlaknya Nabi. Asbahta khalqi wa khuluqi, Nabi kata, engkau punya fisik dan akhlak mirip denganku, kata Rasul SAW. Yang kelima, wafat dalam keadaan syahid. Yang keenam, wafat dalam keadaan puasa. Yang ketujuh, ahli ibadah. Yang kedelapan, ahli ilmu. Bagaimana beliau tidak dapat kelas VIP semacam ini? Makanya bisa itu datang memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini kajian dapat menambah iman kita, dapat menambah kita kekuatan taat kita kepada Allah Ta'ala, dan bisa nanti kelak kita bisa bersanding dengan orang-orang mulia, bisa bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa bersanding dengan Thabit bin Aslam al-Bunan, bisa bersanding dengan Sayyidina Ja'far at-Tayyar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'anil ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaqun bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.